Sebagai manga reader yang udah ngikutin manganya dari awal anime season 1-nya tayang, ya berarti dari sekitar tahun 2013-an, rasanya gatal pengen bahas manga ini. Apalagi dengan munculnya chapter 131 ini. Rambling itu menyeramkan guys. Borneo Otaku. Ya halo guys, ketemu lagi di channel Borneo Otaku dan salam bawang. Kali ini aku mau ngebahas manga Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan bahasa kerennya, yang kita ketahui sudah memasuki bagian akhir cerita. Untuk chapter terbaru, di chapter 131 ini, sukses membuatku merinding dan merasa agak depresi. Kok bisa? Mari kita bahas. Berikut opininya. Di chapter ini, adegan dimulai dari dua orang bocah bernama Ramzi dan Halil yang menyimpan uang hasil curiannya. Halil memperingatkan Ramzi nih kalau sampai Ramzi ketahuan lagi mencuri, tangan kiri Ramzi bisa dipotong seperti tangan kanannya yang sudah buntung. Ya, hukum potong tangan bagi pencuri ini sama dengan hukum yang berlaku di beberapa negara yang menggunakan hukum Islam. Nama Ramzi dan Halil pun berasal dari bahasa Arab. Unik rasanya sih ketika Isayama mengambil hal ini sebagai referensi dalam ceritanya. Tak lama setelahnya, mereka melihat banyak orang dari kota yang berlarian dengan paniknya. Halil memegang tanah dan menyadari bahwa tanahnya sedang bergetar. Selain itu, dia merasa ada tangisan yang tersirat dalam getaran tersebut. Bertepatan dengan itu, dari kejauhan mereka melihat banyak sekali kolosal titan yang datang. Adegan tersebut dibarengi dengan banyaknya burung hitam yang berterbangan di belakang mereka berdua, dan hal itu sukses bikin aku merinding. Kemudian panel pun beralih ke sudut pandang Eren, tepatnya di masa ketika dia baru berada di Liberio. Eren kali itu sudah tahu bahwa di masa depan dia akan ngebantai semua manusia di luar dinding. Ya, meski begitu dia tetap membantu menyelamatkan bocah pencopet yang sedang dihajar. Seakan ya, karena dia melihat bocah itu di penglihatan masa depannya, itu berarti memang sudah takdirnya dia akan membantu bocah tersebut supaya di masa depan bocah tersebut mati karena diinjak oleh kolosal titan. Segalanya kayak sudah ditentukan sejak awal gitu. Bahkan Eren malah terkesan seperti budak dari takdir yang berasal dari penglihatan masa depannya. Mau tidak mau, bukan. Eren malah sangat mau pembantaian itu terjadi karena dia berpikir memang tidak ada cara lain. Dia lebih memprioritaskan keselamatan orang-orang di pulau tempat ia dibesarkan dibandingkan memilih cara Zeka yang mau bangsa Eldia punah. Bisa dilihat di sini pergolakan mental Eren yang berulang kali minta maaf ke bocah yang baru saja dia selamatkan. Eren mencap dirinya sebagai orang yang lebih sampah daripada Reiner. Kan Eren yang dulu nggak tahu apa-apa berulang kali mengutuk Reiner dan ingin Reiner mati dengan sangat mengenaskan. Tapi ironisnya sekarang Eren malah melakukan hal yang lebih radikal daripada Reiner. Ya, ketidaktahuan memang sangat mengerikan, tapi ketika tahu, kenyataan menjadi jauh lebih mengerikan. Di sini kita bisa melihat kalau Eren digambarkan masih memiliki jiwa kemanusiaan. Jadi dia bukan sosok yang serta-merta berdarah dingin dan dengan santuinya membantai seluruh manusia yang ada di luar dinding. Guncangan mentalnya sangat terasa sekali. Berulang kali ia meminta maaf kepada manusia yang ia bantai. Jadi bayangkan saja seberapa tertekannya sebenarnya dia. Bahkan sejak dia melihat penglihatan tersebut beberapa tahun lalu. Jadi tekanan mental bukan hanya ada pada orang yang dibantai, tapi yang salah satu yang paling besar juga ada pada diri Eren sendiri. Jika Reiner yang membunuh sekian ribu warga Paradis saja sudah sedepresi itu, apalagi Eren yang sedang dalam proses membunuh sekian miliar manusia di muka bumi. Gila sih, mengetahui masa depan kelam dalam tanda kutip ya selama sekian tahun pasti membuat Eren dihantui perasaan bersalah yang sangat besar. Dari orang yang murni ingin bertarung menyelamatkan umat manusia malah berakhir jadi pelaku genosida. Tragis, tapi kalau dia tidak melakukannya, bangsanya lah yang akan punah. Jadi seakan-akan pilihannya hanyalah dibunuh atau membunuh, hitam dan putih. Apakah ada opsi lain? Menarik rasanya buat ngebahas ini, tapi sebelum itu, mari kita
bahas dulu seberapa mengerikannya efek rumbling di chapter ini. Memang secara umum, chapter ini menceritakan konsekuensi logika kemanusiaan dari rumbling. Semua yang setuju dengan rencana genosida Eren seakan disadarkan dan dipukul dengan kenyataan bagaimana rasanya jika manusia yang tak tahu apa-apa malah dibunuh, diinjak secara brutal oleh kolosal titan yang muncul tiba-tiba. Ya bayangin aja, kita lagi santai nongkrong sama temen, tiba-tiba bumi bergetar, terus di depan ada banyak kolosal titan yang numpak lewat. Takut, sedih, marah, semua pasti bercampur menjadi satu. Kayak ya nggak ada firasat apa-apa, kiamat tiba-tiba terjadi. Seakan tidak ada tempat untuk melarikan diri dari rumbling. Adegan Ramzi dan Halil yang diinjak kolosal titan sangat-sangat memilukan sekali. Agak creepy sih rasanya. Begitu diperlihatkan Ramzi yang melihat penampakan Ymir Prince sepersekian detik sebelum dia jadi manusia penyet. Well, nggak bermaksud bercanda sih, tapi ya gila, merinding kalau manusia dipenyet kayak gitu. Seakan menyiratkan kalau memang semuanya merupakan bentuk balas dendam dalam tanda kutip ya dari Ymir Prince. Bisa jadi semua manusia yang mati akan melihat siluet tersebut. Eren bilang ia merasa kecewa saat mengetahui bahwa ada manusia yang tinggal di luar dinding. Ia berharap agar semua manusia di luar dinding menghilang. Ya memang sejak awal Eren beranggapan jika yang di luar dinding itu mati semuanya, dia akan mendapatkan kebebasan yang sebenarnya. Awalnya dia berharap semua titan musnah karena para titan yang ada di luar dinding. Tapi ternyata tidak hanya titan saja yang ada di luar dinding, melainkan manusia biasa yang jumlahnya miliaran. Meski mengetahui bahwa hal itu tidak sesuai ekspektasi awal, Eren tetap memegang anggapan awalnya untuk memusnahkan semua yang ada di luar dinding. Apalagi jika kita mengingat lagi prinsip Eren, siapapun yang merenggut kebebasannya, maka ia tidak akan segan-segan untuk merenggut kebebasan orang lain. Selama ada kebencian dari semua orang di luar dinding, ya Eren tidak akan pernah merasa bebas. Jadi kayak Eren ini ingin menciptakan dunia baru agar sesuai dengan yang ia bayangkan dulu dan ia impikan sejak kecil dengan Armin. Mereka yang sudah melihat laut, pulau yang terbuat dari es, padang pasir penuh salju dan semacamnya, pasti adalah yang paling bebas. Dan Eren sekarang sedang dalam perjalanan melihat itu semua. Diperlihatkan Eren kecil yang terbang di atas awan yang dengan polosnya berkata bahwa inilah kebebasan. Eren kecil berbalik ke belakang dan mungkin tanpa sengaja memanggil Armin ke dalam pot, seolah ingin bilang bahwa inilah kebebasan yang mereka impikan sejak dulu. Lalu ada momen romansa malu-malu musang antara Armin dan Annie. Ya, di saat miliaran manusia lain lagi dibantai, mereka malah mesra-mesraan. Tapi aku merasa kalau Armin terlalu dipengaruhi sama ingatannya Bertolt. Makanya dia bisa malu-malu begitu sama Annie. Sejak Armin makan Bertolt, Armin seakan jadi nggak guna. Solusi dan analisa tajamnya sebelum jadi shifter sudah jarang atau bahkan tidak keluar lagi. Annie bilang dari dulu Armin seringkali lari dari konflik karena Armin dipandang selalu mengutamakan jalur negosiasi dengan musuhnya. Jadi satu hal yang menarik dari Armin sekarang adalah menunggu apa solusi konkret yang ia tawarkan untuk menghentikan Eren. Tapi memangnya dia beneran mau menghentikan rumbling? Di akhir panel diperlihatkan Eren yang hanya tersisa kepalanya saja dan sedang tertidur. Ini menjawab kenapa bentuk titan Eren itu seperti kuyang, karena ya tubuh Eren sudah tidak ada lagi. Bisa jadi begitu Eren keluar dari bentuk titannya, dia akan seketika itu juga mati dalam sepersekian detik kemudian. Lalu kenapa Eren bisa-bisanya tidur di saat prosesi rumbling sedang berlangsung? Itu menandakan bahwa semua titan yang mungkin termasuk titan kuyang Eren dikendalikan penuh oleh Ymir Prince. Tapi tindakan mereka tetap berdasarkan keinginan Eren yang mau menghancurkan dunia seperti perintahnya pada Ymir di Pat. Entah sampai berapa lama prosesi rumbling akan berakhir. Aku penasaran dengan bagaimana cara Eren mendeteksi posisi penduduk dunia yang lainnya. Bisakah dia memastikan kalau memang semua manusia di luar dinding berhasil dia bunuh? Caranya gimana? Karena bisa jadi ada yang terlewatkan. Terus dunia di Attack on Titan ini menganut pemahaman bumi bundar atau bumi datar. Ribuan titan kolosal pun gak bakalan bisa berjajar dari ujung ke ujung dunia. Jadi rute pembantaiannya seperti apa? Seberapa pintar kolosal titan buat berpatroli dari utara, timur, barat, selatan seluruh dunia? Memang salah satu cara logis dan tercepat untuk menghentikan siklus kebencian antar etnis adalah menggunakan cara Eren dengan membunuh semua manusia di luar etnisnya.
Tidak akan ada yang namanya rasisme jika hanya ada satu ras yang hidup di dunia ini, iya kan? Tapi tentu saja itu tidak sepenuhnya memutus rantai kebencian antar manusia, karena setiap manusia dimanapun berada pasti akan berkonflik. Bahkan di internal Paradis pun tak akan luput dari kebencian. Meski begitu, cara Eren memang terbukti lebih cepat dari cara Zeke yang mau menghapus kemampuan reproduksi dari bangsa Eldia yang pastinya akan memakan waktu lama. Lebih cepat juga dari cara meningkatkan kemampuan militer dulu agar setara dengan negara-negara lain, dan itu membutuhkan kurang lebih 50 tahun yang akan datang. Ada satu lagi opsi, cara dari tim aliansi penyelamat dunia dadakan yang tidak jelas konkretnya seperti apa. Karena tidak semua hal bisa diselesaikan hanya dengan bicara saja. Menceramai Eren untuk menghentikan Rambling bukanlah pilihan yang bagus, baik bagi jalan cerita maupun bagi mayoritas pembaca manga. Aku berpikirnya tim aliansi dadakan itu cuma plot yang dibangun agar Armin, Mikasa, Annie, Renner, Gaby, dan kawan-kawan bisa keluar dari Pulau Paradis dan menyaksikan bagaimana proses Rambling secara langsung. Sekian dulu review singkat untuk manga Attack on Titan chapter 131. Karena manga ini bakalan berakhir dalam beberapa bulan lagi, ya mungkin 4-6 chapter lagi lah. Rasanya menarik sekali untuk membahasnya lebih lanjut. Jadi oke guys, sampai berjumpa di review-review yang selanjutnya ya. Goodbye.